warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. وهو العزيز الغفور والصلاة والسلام على النبي القائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وآله وصحبه أجمعين أما بعد فقال رسول صلى الله عليه وسلم lan yunajjiya ahadan minkum amaluhu qalu wala anta ya Rasulullah qala wala ana illa ayyataghammadani Allah birahmatin saddidu wa qaribu waqdu wa ruhu wa syai'un minad duljah wal qastal qasta tablughu sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal muhtaram wal mukarram, sedaya pembimbing, pembina, penasehat, dewan guru, dewan pengajar, Majelis Ta'lim Iwamit on Air ingkang tansah kawula taati, Ibu Ketua Wakil beserta jajaran staf kepengurusan, wal mahsusa bihim, para pendiri, para senior yang saya hormati, keluarga besar Sunan Ampel yang berbahagia, tak ketinggalan sedaya jamaah Majelis Ta'lim Iwamit on Air, santriwan santriwati ingkang tansah kula tresnani rahimakumullah. Langkung rumiyin sumangga kula aturaken puja lan puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kita pinten-pinten kenikmatan saha rahmat sehingga ing wekdal kesempatan menika kita sedaya saged hadir di aula Majelis Ta'lim Iwamit on Air, acara rutinitas keluarga besar Sunan Ampel. Mugi-mugi kempal kita sedaya diberkahi dening Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Salawat saha salam mugi kunjuk katur ing ngarsanipun junjungan kita, insan pinilih lan kinasih atukaning jagat panutaning umat, boten lintu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sak keluargane, sak sahabate, sak pengikute,
Dan mugi-mugi kita sedaya tetap diakui dados umatipun dan benjing tansah pikantuk syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita semua yang maha baik. Allah cinta terhadap kebaikan. Maka barang siapapun di antara kita yang senantiasa melakukan kebaikan, maka sudah barang tentu Allah cinta terhadap hamba tersebut. Lalu Nabi pernah ditanya oleh Aisyah, istri tercinta, tentang kebaikan. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mal ahabbu ila Allah. Apa amalan terbaik yang paling dicintai oleh Allah? Kala Nabi pun menjawab adwa'uma wa in qalla, yaitu amal yang paling rutin walau hanya sedikit. Enggak harus banyak. Sedikit tapi rutin. Karena di hadis yang lain Nabi mengatakan kalau terlalu banyak, syaddidu wa qaribu waqtu wa ruhu wa syai'un minadul jati wal qastal qasta tablughu. Itu bikin jemu, bikin bosan. Orang kadang-kadang kalau melakukan kebaikan begitu banyaknya, sehingga orang tersebut akan merasa bosan karena selalu sering. Yang diharapkan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah melakukan kebaikan itu konsisten, rutin, bukan bilangan banyaknya. Walau hanya sedikit, asalkan rutin. Para orang dulu itu peribahasa mengatakan sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Jenengan ngaos misalkan, mendengarkan kajian, guru-guru ustadz mengajarkan kepada kita tentang sodakoh. Pahala sodakoh itu luar biasa. Ya. Bisa memanjangkan umur, mendatangkan keberkahan, melancarkan rezeki. Itu bagian dari amal atau pahala orang yang bersedekah. Lalu jenengan pun bersedekah. Ini luar biasa. Kalau satu dibalas dengan 10, bagaimana kalau saya sedekah 100? Pasti akan dibalas 1000. Saya 1000 lah. Biar dikalikan 10. Tapi karena jumlahnya terlalu besar, 1000 misalkan, setiap bulan jenengan 1000, maka hanya akan bertahan 1 atau 2 bulan. 3-4 kesarannya bebotan, Bu. Nah, dihitung-hitung 1000, dirupiahkan, kalau rupiahnya 500,
berarti 500.000, setengah juta ini. Kelihatan besarnya, setengah juta, ping setahun 6 juta. Otak dagangnya itu muncul, akumulasi, kalkulasi, itu akan selalu membayangi pikiran seseorang. Maka pantas Nabi itu menyampaikan ad-dawwamuha wa in kulla. Rutin, yang penting rutin. Ya. Walau hanya sedikit. Setiap bulan jenengan itu 100 misalnya. Itu akan terlalu ringan banget. 100. Ringan. Dan itu akan berkelanjutan. Sehingga Nabi itu menyampaikan agama itu mudah, maka jangan kau persulit. Agama itu mudah, maka jangan engkau persulit. Yang mempersulit itu kita, bukan agama. Adanya kita merasa berat, itu karena tidak sesuai dengan anjuran Nabi. Anjuran Nabi melakukan kebaikan, yang penting rutin walau hanya sedikit, dan itu akan berkelanjutan. Sekali jenengan melaksanakan, pahala tahajud luar biasa. Jenengan sholat tahajud 8 rakaat. 1 malam tok, Bu. Besoknya tidur. Tapi kalau 2, besoknya lagi 2 lagi, terasa ringan. Maka itu akan kontinu, akan terus berkelanjutan. Tidak berat masalahnya. Nah, dan kata Nabi, pilihlah kebaikan sesuai dengan kemampuan. Jangan memilih kebaikan, melihat pahala luar biasa, tapi jauh dari panggang. Karena kita terlalu memaksakan diri sehingga hanya sesekali itu saja. Ya walaupun harus kita lakukan. Ya. Misalkan contoh sholat tasbih misalkan. Itu berat, sangat berat. Tapi minimal seumur hidup sekali gitu loh. Minimal. Seumur hidup sekali jenengan lakukan. Sholat tasbih. Artinya apa? Buat untuk mengingatkan diri kita bahwa kesunatan itu telah kita kerjakan. Sebagaimana konteks Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Jaminannya swarga. Apakah saat kita melaksanakan ibadah yang kita harapkan semata adalah surga? Tentu tidak, Bu. Kalau hanya surga yang kita kejar, misalnya, terlalu bodoh kita. Kalau ibadah yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang mati-matian kita perjuangkan hanya untuk mengejar surga, terlalu bodoh. Besar daripada itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantas Nabi itu menyampaikan, la yunajjiya ahadan minkum amalahu. Tidaklah semua amal seseorang itu mampu untuk menebus surga. Nggak akan bisa. Amalmu tidak akan
yang bisa untuk membeli surga. Lalu para sahabat pun bertanya, wala anta ya Rasulullah? Ya, aku pun termasuk. Tapi hadis ini bukan untuk merendahkan diri Nabi. Sebab apa? Sebab Nabi menyampaikan qala illa ayyataghammad yallah birahmati. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu benar-benar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada jaminan surga. Masa Nabi nggak dapat jaminan? Illa ayyataghammadani Allah birahmati. Kelawan rahmati Gusti Allah. Surga itu terlalu murah, Bu. Cekal sing kencang, Bu. Ada jaminan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang menjaga dua fungsi ini, kata Nabi akan Nabi akan menjamin masuk surga. Man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Aku pastikan masuk surga, kata Nabi. Apa itu? Pertama, lisan, lidah. Yang kedua, kemaluan. Dua fungsi ini ketika dijaga, jaminannya surga. Nabi yang menjamin. Nyingget omongan ki angel, Bu. Ya, nyingget omongan ki angel. Angel apa? Mangkane pantes. Sapa wonge sing iso jaga lidahnya, jaga lisannya, saya jamin dia pasti surga. Jadi surga itu terlalu murah, Bu. Bisa menang karena jaga kemaluan, jaminannya surga selesai. Tapi kenikmatan di luar daripada surga itu jauh lebih nikmat. Seperti melihat Allah Subhanahu wa taala, itu seluruh kenikmatan surga hilang seketika. Pengen apel, tahu-tahu ada. Pengen anggur, tiba-tiba muncul. Semuanya itu disediakan, semuanya itu ada, dan semua silakan kalian nikmati. Tapi semua kenikmatan itu sirna, hilang. Ketika wajah-wajah penghuni surga itu mampu menatap Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla, Allah Rabbul Izzati. Hilang, Bu. Saking nikmatnya. Jadi terlalu murah. Seluruh hadis yang saya sampaikan adalah hadis dari Sahih Bukhari. Jaminan sahih. Jadi jenengan pengen surga sejak sekarang, Bu. Cangkemmu loh. Cangkemmu. Dicinjat. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Cukup ngomong yang baik. Yang jadi persoalan, Bu, ngomong apik baik kadang keliru. Itu kita sudah berbuat baik saja, kadang-kadang itu disimpulkan atau ditanggapi dengan keliru. Maka pantas hikam itu mengajarkan kepada kita, tidak cukup kita untuk melakukan kebaikan.
Karena di saat kita melakukan kebaikan saja, kadang-kadang keliru. Apa meneh keliru? Hamba atuh salah ibu. Terus bagaimana sikap kita? Sebenarnya kata-kata ini, kalimat ini, itu pun bisa diselesaikan atau dijawab lewat kata-kata pula. Logika kita berpikir, itulah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu fasilitas kepada manusia, bentuknya akal. Karena akal ini yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Akal itu akan berpikir. Cara berpikir kita, logika kita harus main. Saya kasih contoh misalkan. Ibadah sing apik, amal sing paling sae niku sing sir. Yang samar, yang tidak kelihatan. Itu amal kita yang paling baik. Sehingga Nabi menyampaikan tangan kanan mengasih, tangan kiri tidak melihat. Itu satu perumpamaan. Artinya apa? Amal yang kita kerjakan itu tidak harus disampaikan, disiarkan. Bukankah pokok dari setiap amal adalah ikhlas? Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin-nya menyampaikan, ikhlas itu syaratnya tidak boleh tenar. Nggak boleh masyhur. Untuk menjaga keikhlasan seseorang, maka jagalah dirimu untuk tidak masyhur, tidak terkenal. Karena nek wis terkenal, Bu, sulit. Untuk ikhlas itu sulit. Sudah. Kita disuruh ikhlas. Tapi syaratnya ikhlas orang terkenal. Maka mau nggak mau kita kan mengumpulkan diri. Nah, kalau hal ini terjadi, apa yang bakal terjadi selanjutnya? Maka pertanyaannya itu harus dibalik. Bukan bagaimana kita itu tetap menjaga keikhlasan diri saat beramal. Untuk tidak tersiar, untuk tidak terkenal, untuk tidak masyhur di kalangan masyarakat. Pertanyaannya bukan itu. Kita balik. Bagaimana kalau yang terkenal itu adalah hal-hal yang buruk. Yang tenar itu sosok pribadi yang jelek. Maka yang diikuti adalah orang-orang jelek. Kan seperti itu. Jajal, andaikan seluruh kebaikan jenengan share semuanya untuk demi menjaga keikhlasan jenengan tidak boleh terkenal. Iwamit harus redup. Iwamit itu harus harus dalam lingkaran, tidak boleh keluar, tidak boleh terkenal. Iwamit itu tidak boleh terekspos. Iwamit itu tidak boleh lari ke YouTube, tidak boleh lari ke Facebook, nggak terkenal sama sekali. Apa tujuannya? Demi untuk keikhlasan. Bahwa mendirikan Iwamit on Air ini hanya bertujuan golek ilmu, ora golek ketenaran. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah grup-grup yang nakal, grup-grup yang yang bobrok, yang mengajak pada kemaksiatan.
ini terjadi. Saking terkenalnya orang tersebut, minimal Bu, minimal pengikutnya itu mengikuti gaya hidup mereka Bu. Makanya sudah tepat Iwamid MR itu selalu share baik di YouTube, di TikTok, Instagram maupun di Facebook. Oh Bapak ngerti kabeh, berteman masalahnya. Nggak harus nunggu like yang banyak, komen yang beruntun, nggak harus. Karena itu bagian dari syiar, bukan untuk menunjukkan diri, menyombongkan bahwa ini loh Iwamid. Tidak. Cara logika berpikirnya itu dibalik. Jangan hanya, sekali lagi saya katakan, jangan hanya gara-gara kita mempertahankan keikhlasan, yang syaratnya itu, bagian dari syaratnya adalah tidak boleh terkenal, terus jangan mendel mawon, diem-diem saja, nggak ngomong, nggak menyampaikan. Oh, yang terkenal orang-orang kacau nanti. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui momentum yang sangat baik ini, mari kita sama-sama belajar untuk konsisten, rutin melakukan kebaikan, walaupun sekali lagi itu sangat sedikit sekali, tapi rutin. Dan itu yang paling dicintai Allah. Kadang nafsu kita, Bu, nafsu kita yang membuat ketergebuannya untuk melakukan sesuatu supaya meraup keuntungan yang lebih banyak. Itu yang bikin masalah. Dan biasanya orang-orang yang semacam itu karena melaksanakan ibadah atau amalia itu tidak pakai guru. Orang ngaji. Tapi ngaji lewat kita. Ya, para kiai, para ustadz, para gus menyampaikan dari ayat Quran, dari hadis Nabi, kesimpulan para ulama dan lain sebagainya. Mereka itu terstruktur sampai sanadnya. Ini yang diharapkan Allah dan Rasulnya, bukan ambisi seseorang, nafsu sesaat melaksanakan kebaikan. Oh, jadi yang Allah mau, Allah minta, Allah cinta, Allah senang adalah perbuatan walaupun kecil tapi rutin. Tapi rutin. Sewu cuma sekali, Allah nggak demen, Bu. Memang nominalnya banyak. Coba. Itu contoh dari misalkan sedekah. Sekarang konteksnya, tadi Nabi menjamin dua masalah ketika kalian mampu untuk berjaga lisan, jaga kemaluan, maka saya jamin masuk surga. Kata Nabi, bukan kata saya. Kata Nabi, saya jamin dia masuk surga. Oke. Kita melakukan hadis Nabi yang lain menyampaikan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Oh, berarti lisan ini harus menyampaikan perkara yang baik. Ngomong cukup singapi. Saking besarnya, saking banyaknya kalimat, kata, bahasa yang keliru, yang salah,
Kita cek diri kita masing-masing, nggak usah nuding tetangga, nggak usah pantes si Anuk, jangan. Sudah dituding diri kita saja. Kalimat atau kata bahasa yang sering kita sampaikan di setiap harinya, apakah itu ada manfaat tiap orang? Baik atau tidak? Beranjak dari hadis ini, falyaqul khairan aw liyasmut. Sedangkan Nabi menjamin sing isun joko lisane jaminane swarga. Oke? Maka continue. Kata Nabi, adwamuha wa in kulla. Rutin walaupun sedikit. Oke. Kita runtut dari 3 hadis ini. Hadis pertama mengatakan jaga lisanmu, ngomong sing apik, kalau nggak iso diam. Atau yang kedua, hadis yang kedua, kita disuruh untuk melakukan kebaikan, walau hanya sedikit. Dua. Yang mana ketika 2 hal ini sudah sampai dilakukan, sudah bisa dilaksanakan, jaminannya surga. Hadis yang ketiga. Jaga lisan, jaminannya surga. Kita lihat diri kita. Oh, aku banyak ngomong sing ora manfaate. Kadang-kadang rasan-rasan keterlaluan. Singkat, Bu. Diperkecil volumenya. Ya. Bukan ada volume, diperkecil. Yang tadinya itu 1 jam rasani wong, kurangi 5 menit. Ya. Jadi 55 menit. Setiap hari dikurangi. Jangan langsung, Bu. Oh, ternyata ngrasani ki ora apik. Dosane wong sing dirasani nggo aku, amale aku nggo wong sing dirasani misalku. Terus total mandek, gatel Bu cangkemmu. Ora iso, Bu. Tiada hidup tanpa rasan-rasan kok. Tapi caranya itu seperti itu. Lakukan kebaikan. Salah satu kebaikan adalah menjaga, ya, menjaga aib saudara kita, menjaga aib tetangga kita, menjaga aib orang muslim. Jaga. Sanggup jaganya cuma 5 menit dari 1 jam, Pak. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Karena kata Nabi, adwamuha wa in kullah. 5 menit. Besoknya, 5 menit kakean, Pak. Kemarin aja saya gatel banget kok. Lisannya maksudnya, gatel lisannya. Nggak ngomong 5 menit itu. Itu kayak kebakaran jenggot. Ya, sudah nggak apa-apa. 2 menit lah. 55 dikurangi 2. Ya, 53. Hari berikutnya, tambah sedikit lagi lah 3 menit. Tinggal 50. Per hari 50 menit ngerasani uang. Gak apa-apa, Bu. Tapi continue, rutin, ngurangi rasan-rasan. Gak langsung, jangan. Saya sarankan jangan, gak kuat. Nanti ketika hal itu sudah sampai, oh ternyata sadina wis ora iso rasan-rasan, karena sudah terbiasa. Gitu loh. Karena sudah terbiasa.
Nggak rasan-rasan itu sudah terbiasa. Karena dikurangi, sehingga nggak jomplang gitu loh. Nggak ada yang terasa kehilangan gitu loh. Tapi kalau jenengan seketika langsung 1 jam menghilangkan proses itu, ada yang janggal, ada yang hilang gitu loh. Pak, kayaknya sing beda ya, urip ke. Oh, ternyata nggak rasan-rasan, gatel Bu. Maka jangan step by step. Adwamuha wa in kullah. Lakukan kebaikan ya rutin walau hanya sedikit. Nanti ketika hal itu sudah terbiasa, pola katanya ya kata-katanya itu diganti dengan kata-kata yang baik. Cari kosakata yang lebih lembut, bahasa tutur kata yang sopan, itu diganti. Isi semua keburukan-keburukan tersebut diganti dengan kosakata-kosakata yang baik-baik. Itu yang disebut, yang disampaikan oleh baginda Rasul, innal hasanata yudhibnas sayyi'at. Perilaku baik, perkataan baik, perbuatan baik, itu untuk mengimbangi perbuatan-perbuatan buruk kita. Karena diri ini sebagai seorang hamba tidak akan pernah bisa lepas yang namanya salah, keliru, dosa. Karena al-insan makhlul khata' wa nisyan. Nggak akan bisa, Bu. Dan baiknya memang seperti itu. Saya ulangi, baiknya memang seperti itu. Salah kok baik? Benar, Bu. Jenengan keliru, jenengan salah, itu baik. Nah, baiknya di mana? Sesuai dengan kudrat iradate Gusti Allah. Rencana Tuhan memang seperti itu. Karena kita sudah ditakdir innal hasanate yudhibna sayyi'at. Kita disuruh untuk melakukan kebaikan karena apa? Karena untuk mengimbangi perbuatan buruk. Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Itu kesempatan. Maka berapa banyak kisah-kisah yang sampai kepada kita ketika seseorang itu ingin melakukan satu ketaatan dan meninggalkan totalitas maksiat. Kata Allah, aku kadung de sifat ghafur. Setiap akun de sifat mesti efektif. Nek pengen bersih dari sokok salah, keliru, dosa, maksiat. Nek ngono carane sifatku nganggur. Malah ditegur, Bu. Ning Gusti Allah. Ya baiknya kita salah, kita keliru. Yang pertama. Lalu yang kedua, baik yang kedua ketika kita salah adalah apa? Menjadikan satu motivasi diri kita untuk makin iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita adalah satu-satunya makhluk yang lemah. Yang putus adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang suci adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang bersih adalah Allah Subhanahu wa taala. Oh, pantas. Wong saya kan hamba, keliru, ya wis pantas. Salah satu bagian dari tugas manusia melakoni keliru, Bu. Melakoni salah. Itu bagian tugas manusia. Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Tempate keliru karo salah. Tapi jangan khawatir. Jangan hanya gara-gara kau terus melakukan kesalahan, sering melakukan kemaksiatan, keliru bendino, menganggap seluruh dosa yang kau kerjakan begitu besar, begitu dahsyat, sampai-sampai Allah tidak sanggup lagi mengampunimu. Keliru. Karena tidak ada yang lebih besar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Andai Allah
kita yakini, kita percaya Allah maha besar, maka semua sifatnya pun maha besar. Liromo sebesar apa tidak akan pernah mengalahkan kebesaran ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di mata Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ngefek. Maka ajaran tasawuf mengajarkan kepada kita, memberikan satu ajaran kepada kita. Tasawuf itu mengajarkan kepada kita, buat apa? Kita menginginkan surga, takut sama neraka. Ini tasawuf ya. Buat apa kita menginginkan surga, lalu takut sama neraka? Wong sama-sama makhluk, surga makhluk, neraka makhluk. Mereka tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kau harapkan dari surga? Apa yang kau takutkan dari neraka? Wong pada makhluk aku makhluk, surga makhluk, neraka ya makhluk. Sing sebetulnya apa nih? Maka tasawuf mengajarkan kepada kita, andaikan seluruh makhluk di dunia ini sujud menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah satu derajat pun meninggikan derajat Allah Subhanahu wa taala. Andaikan seluruh makhluk itu khianat, kafir, musyrik, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saya pastikan tidak akan pernah menurunkan derajat ilahiyah Allah Subhanahu wa taala walau hanya satu derajat. Orang ngefek, amal yang kita kerjakan tidak akan pernah ngefek. Maka di mukadimah tadi saya menyampaikan satu hadis, lan yunajjiya ahadan minkum amaluhu. Tidaklah semua amal manusia itu mampu untuk menebus surga. Nggak akan mampu, nggak akan bisa. Yang ada adalah birahmatihi, karena rahmat Gusti Allah. Itu yang kita harapkan. Rutin, ya. Baik, kalimat baik di sini itu universal, ya. Menjaga lisan, menjaga kemaluan, bersedekah, pokoknya seluruh fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu untuk menyampaikan sebuah kebaikan, melaksanakan sebuah kebaikan, maka itu yang harus kalian lakukan. Ora usah ngejar sesuatu sing ora iso. Gitu. Lagi-lagi saya katakan, kata Nabi dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyampaikan, agama itu mudah, maka jangan kalian persulit. Jangan kita persulit. Yang bikin berat kita melaksanakan tahajud, yang bikin berat kita mengeluarkan sedekah, yang bikin berat kita melakukan kebaikan, itu diri kita. Tapi andaikan kita mengalir begitu saja, bismillahi ta'ala, karena inilah yang saya bisa, hanya ini yang saya mampu, maka itu akan rileks dikerjakan. Aku duwe suara apik, sholawatan, baca Quran. Itu bagian dari pahala, dari bagian dari amal yang bisa saya kerjakan. Saya ingin mengajak teman-teman untuk cinta kepada sholawat, untuk cinta baca Al-Quran. Lewat suaramu yang merdu, orang pun tertarik mendengarkan. Tidaklah orang mendengarkan Quran dengan seksama, maka dia pun akan bergetar hatinya, mampu menguncangkan batinnya.
kerinduan terhadap agama itu pun muncul. Akhirnya apa? Akhirnya mereka pun belajar Quran, baca sholawat, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya itu cerdas, IQ-ku 200 misalkan. Ayo, fungsikan untuk kebaikan pada agama. Sistem pendidikan seperti apa, didesain bagaimana supaya pengajaran itu lebih cepat dipahami. Metode-metode yang semacam itu. Dan saya lihat bahwa Iwamid ini sudah sangat tepat sekali memberikan metode-metode. Dari pertama kali berdiri itu Iqra, Bu. Sekarang ada Yambu, ada macam-macam. Metodenya itu banyak. Kita tebar jala saja. Kan semacam itu. Dilanjutkan perjuangan itu, jangan pernah merasa, saya gagal, saya nggak ada manfaat, saya itu capek, nggak dianggap, saya nggak usah. Hilangkan semua kalimat-kalimat itu, prasangka-prasangka yang semacam itu. Lagi-lagi saya sampaikan, bukan hanya gara-gara menjaga keikhlasan seseorang kita harus matikan diri kita. Sebab kalimatnya harus kita balik. Andaikan yang terkenal itu adalah orang yang tidak baik, maka apalah yang terjadi? Menjaga ikhlas itu harus. Ya. Menjaga ikhlas itu harus. Maka sebaik-baik orang adalah yang terkenal tapi ikhlas. Sebaik-baik orang nggak terkenal, ikhlas, wajar, Bu, karena nggak dikenal, nggak disorting, ya, nggak bikin image. Tapi kalau sudah terkenal, kadang-kadang kita itu jaim, jaga image, ya. Yang tadinya nggak mau sodako karena lagi disorting, ada orang yang tahu kenal banyak, akhirnya kasih sedekah dan lain sebagainya. Padahal itu hanya menjaga image-nya yang dikenal sebagai ahli sedekah misalkan. Padahal saat itu nggak pengen sedekah. Jadi orang yang nggak terkenal terus ikhlas itu bagus. Tapi jauh lebih bagus orang yang terkenal menjaga ikhlasnya. Maka saya selalu berharap mudah-mudahan majelis ini, majelis Iwamid on Air ini adalah majelis satu tempat, satu ilmu, ya, satu wadah untuk menuntut ilmu, supaya orang-orang di dalamnya itu bisa mampu untuk menguasai, ya, minimal paham, walau hanya sedikit tentang kebaikan agama. Nah, lewat pemahaman itu, kebaikan itu, lalu kita sampaikan kepada orang-orang yang dekat dengan kita, saudara kita, tetangga kita, teman kita, sahabat kita. Maka mengalirlah pahala-pahala atau kebaikan-kebaikan tersebut terhadap orang lain. Yang mana pahalanya, Bu, andaikan engkau mengawali satu kebaikan, lalu diikuti oleh orang lain, maka pahalanya itu akan terus mengalir kepadamu, yang dinamakan amal jariyah. Kau tetap mendapatkan bagian dari pahala orang yang mengikuti kebaikan yang pertama kali engkau lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kemudahan untuk senantiasa menjaga kebaikan-kebaikan yang senantiasa kita kerjakan, kita lakukan.
dan mudah-mudahan Allah ridho terhadap kebaikan yang kita lakukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad karim al-dukhna wa Muhammad sallim wa barik ala sahabat Rasulullah alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi masidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina wa ikhwanina wa akhwatina wa jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma yassir lana umurana marhatil qulubina wa abdanina wassalamati wal afiyati fid dinina wa dunyana wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qoblal mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina. Allahumma hawwin alaina fi sakarati mautina wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa iyatan minka warzuqna wa anta khairul rizqin. Allahumma atina rizqaka alladhi wa'adtana bihi bisuhulatin fi hadisa wa anzil alaina al-barakata fi jami kasbina ya Allah ya alim ya Razzaq ya Karim iftah lana qulubana futuhal arifin. Allahumma hdina wahdil zawjatina wahdil talamidina wahdil qaumina wahdil hasidina wahdil a'daina wahdil a'daid dinina wahdi ummata sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila sabilika bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian dan demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.